Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah, Bunda, dan Ananda. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan maupun dari inti dari hasil rapat yang telah kita lakukan di hari Selasa tanggal 7 September 2021 tentang pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu proyek profil pelajar Pancasila? Kegiatan proyek penguatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Jadi kegiatan penguatan profil ini juga mengintegrasikan mata pelajaran seperti PKN, BI, olahraga, matematika, dan juga agama yang dirupakan berupa sebuah proyek. Jadi tidak pelajaran seperti yang kita laksanakan setiap harinya, namun proyek ini ada integrasi dari mata pelajaran yang telah kami berikan, pelajaran-pelajaran umum ya. Nah, kegiatan proyek penguatan ini dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya setelah anak-anak atau dalam proses mengerjakan sebuah proyek ini anak-anak bisa mencapai atau bisa melaksanakan apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang telah saya jelaskan di awal pembelajaran sebelum kita mulai di awal tahun ajaran bahwa profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan jadi seperti inilah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksudkan di sini ketika anak-anak nanti mengerjakan proyek dan setelah mengerjakan proyek, anak-anak bisa meraih profil pelajar Pancasila yang telah ada seperti beriman bertakwa kepada Tuhan, bersyukur telah dalam proyek ini tuh diberi kesempatan Allah untuk senantiasa selalu beriman, bertakwa, lalu berkebinekaan global, menghargai, mengenal budaya, bergotong royong, peduli, kolaborasi, mandiri, mengerjakannya itu secara mandiri dan mereka memecahkan masalah mandiri walaupun bersama dengan bimbingan orang tua, anak-anak berusaha bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan kreatif seperti itu. Nah, proyek penguatan PPP, saya singkat di SD Nororombo 2 ini dalam 1 tahun sekolah mengadakan 2 kali proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama dilaksanakan pada semester 1 dan yang kedua dilaksanakan pada semester 2. Jadi apabila ada pertanyaan, Bu, ada kakaknya yang di sekolah yang ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, 4 maupun kelas 2, 3, 5 maupun 6, kenapa kok tidak ada seperti ini? Nah, benar Bunda. Mengapa? Karena kurikulum baru kita yaitu program sekolah penggerak kita laksanakan masih di tahap awal di kelas 1 dan 4 saja. Nah, berikut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 semester 1 kelas 1 temanya yaitu kearifan lokal. Kita mengusung tema kearifan lokal. Jadi di sini ada 8 tema besar Bunda. Untuk yang pertama kamu memilih ini karena untuk tingkat kesulitan dan mungkin karena kearifan lokal kita di Kota Batu perlu diangkat yaitu tentang karena daerah kita adalah daerah pertanian, perkebunan jadi sangat cocok sekali dan topiknya untuk kelas 1 adalah menanam sawi daging. Nah, di sini saya akan menjelaskan daftar kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi ini adalah secara garis besarnya Bunda. Jadi ada banyak kegiatan dan kami rangkum seperti ini untuk lebih bisa jelas nanti untuk pemahamannya panjenengan dan juga anak-anak. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi proyek PPP bersama siswa dan wali murid hari Selasa. Nah, untuk hari ini ada Zoom, ada Google Meet
Jadi nanti kita akan laksanakan Google Meet, pengenalan bagian-bagian tumbuhan, macam-macam tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Ini siswa bersama guru, nggih. Jadi untuk sebelum kita mengajak anak-anak untuk menanam, kami ada edukasi-edukasi yang wajib kami berikan sebelum anak-anak disuruh menanam agar konsepnya itu bisa tertata dan penuh. Jadi tidak setengah-setengah. Yang ketiga nanti di hari Rabu minggu depan adalah pengenalan macam-macam tumbuhan yang dibudidayakan di Kota Batu, khususnya sayuran serta manfaatnya bagi tubuh. Nah, materi ini juga penting, ya Bunda, agar anak-anak selalu mengerti apa manfaat sayur serta sayur apa yang dibudidayakan di Kota Batu, kota kita tercinta ini. Nah, yang keempat nanti ada Google Meet lagi, tutorial penyiapan media tanam dan penanaman oleh narasumber. Jadi nanti ada tutorialnya sebelum kami nanti ini di hari Sabtu deh, 18 September, karena di hari Senin tanggal 20 insya Allah akan ada pembagian benih. Benih dari sawi daging dan juga media tanamnya, Bunda. Jadi di tutorial terlebih dahulu agar anak-anak tidak bingung dan agar Bunda juga tidak terlalu repot bagaimana cara menanamnya. Nah, yang kelima, ini merupakan kegiatan anak-anak di rumah didampingi oleh orang tua, dikarenakan kita masih belum ada untuk juknis dilaksanakannya tatap muka, maka proyek ini dilaksanakan di rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti eh, ada pengumuman untuk masuk, nanti kita bisa rapatkan ulang, Tapi di sini nanti siswa melaksanakan praktek penanaman, perawatan, dan pengamatan selama kurang lebih 9 minggu. Nah, ini nanti minggu keempat September setelah benih dibagi sampai November minggu ketiga. Jadi 9 minggu itu seperti 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Karena umur sawi daging bisa 2 bulan siap panen. Nanti yang keenam yang terakhir adalah panen dan siap olah. Ini siswa didampingi orang tua juga minggu keempat November. Jadi setiap kegiatan ini nanti Bunda akan ada misi yang kami berikan untuk Ananda. Jadi akan ada tugas-tugas yang tidak menyulitkan orang tua maupun anak-anak. Jadi kami di sini menginginkan bahwa misi setiap kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa hal yang baik pula untuk anak-anak. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, di sini kami juga ada sebuah pertanyaan dan jawaban yang telah kami ringkas pada saat rapat, yaitu yang pertama, apakah proyek ini dikerjakan sendiri oleh anak? Jadi benar, proyek dilaksanakan secara mandiri oleh anak, mulai dari mencari tanahnya, penanaman, hingga perawatan. Itu anak-anak mandiri, nggih Bunda. Namun, orang tua dan guru hanya bersifat mendampingi, memfasilitasi dan membimbing. Jadi orang tua mendampingi anak istilahnya. Jadi anak-anak yang mengerjakan sepenuhnya, kita sebagai orang tua dan guru adalah mendampingi dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak. Yang kedua, apakah menanam sayur sawi daging boleh di pot sendiri? Jawabannya boleh, nggih Bunda. Jadi menanam bisa menggunakan pot sendiri. Kami sarankan yang memiliki pot tidak perlu membeli, nggih, maupun polybag. Jadi dari sekolah itu nanti kami telah menyediakan polybag yang cukup untuk menanam benihnya. Jadi nanti kami beli benih satu polybag kecil. Jadi benih nggih, sawi daging yang siap tanam bukan berupa bibitnya. Jadi sudah berupa benih-benih yang masih baby sawi daging, dan kita akan memberikan polybagnya juga. Jadi anak-anak yang didampingi Bunda nanti mencari tanahnya, nggih. Mungkin banyak tanah yang subur di daerah Ororombo ini. Jadi nanti setelah tutorial bisa mencari tanah yang subur. Nah, nanti polybag dan pot diberi nama, kelas, dan nomor absen sesuai dengan kreativitas anak-anak. Yang ketiga, apakah kegiatan nanti selalu didokumentasikan? Jawabannya benar. Dari kami akan menyediakan nanti lembar kerja berupa checklist tak per minggu tentang perawatan yang di dalamnya apakah sudah menyiram dan mengukur daun. Nah, nanti ada anak-anak tugas mengukur daun. Nah, karena ini kita integrasikan ke mata pelajaran, jadi ada matematikanya, bahasa, ada PKN-nya. Nah, jadi nanti pertanyaannya mungkin apakah hari ini sudah menyiram?
dan mengukur daunnya setiap hari. Seperti itu menggunakan penggaris. Jadi setiap hari itu anak-anak bertanggung jawab atas tanamannya, Bunda. Dan juga dokumentasinya itu seminggu sekali saat anak-anak menyiram dan juga mengukur. Jadi tidak perlu difoto setiap hari. Boleh berupa foto, boleh berupa video, dan nanti itu hanya seminggu sekali yang kami sediakan satu lembar yang bisa di-print dan ditempel. Seperti itu. Lalu yang keempat, apakah hasil panen mempengaruhi nilai anak? Jawabannya tidak, karena kami tidak menilai hasil panennya, nggih. Jadi, apakah tanaman itu semakin bagus, nilai semakin baik? Sebenarnya di sini kami menilai prosesnya, Bunda. Kalau prosesnya sudah berjalan dengan baik, pasti hasil panennya baik, seperti itu kan. Nah, apabila anak-anak mengerjakan sendiri, pasti hasilnya lebih baik. Lebih ada esensinya yang dilaksanakan oleh anak. Jadi, prosesnya ketika anak-anak merawat tanaman itu juga utamanya yang akan kami nilai. Merupakan wujud dari tujuan utama kami tadi, menjadikan anak-anak dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.